Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Mungkin pernah ada pertanyaan, kalau Bapa dan Yesus memateraikan orang percaya dengan Roh Kudus, lalu bagaimana jika Roh Kudus sendiri yang memateraikan? Apa yang ia pakai untuk memateraikan? Jawabannya mudah, dirinya sendiri. Roh Kudus memberikan dirinya sendiri sebagai materai bagi orang percaya. Dan karena ia memberikan dirinya sendiri, maka ia dapat juga dikatakan sebagai yang memateraikan. Lalu apa maksudnya kita dimateraikan dengan Roh Kudus? Apakah kita dimateraikan untuk menjamin bahwa kita ini asli anak-anak Allah? Atau untuk memberikan kita kuasa dalam pemberitaan Injil? Atau ini adalah jaminan keselamatan kita? Ataukah jaminan masuk surga dan menerima semua berkat surgawi? Mari kita temukan lebih lanjut jawabannya dalam episode demi episode di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi dan didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada dan secara khusus semua yang sering mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Hari ini saya, Pendeta Ezra Soru, boleh bersuka cita karena bisa menemui Anda kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini diproduksi di kota Jakarta dan saat ini kalau saudara melihat ada teman-teman yang hadir di sini dan juga ada tim Pijar TV, sebagai informasi bahwa semuanya telah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kalau saudara-saudara mengikuti pelajaran-pelajaran dalam episode-episode sebelumnya maupun juga episode yang akan segera kita ikuti ini, kalau misalnya saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang disampaikan tentang doktrin Roh Kudus ataupun di luar materi yang ada, saudara boleh mengajukan pertanyaan. Di layar kaca Anda ada nomor yang tertera di sana. Silakan kontak nomor tersebut atau kirim pesan Anda ke sana dan tim Pijar TV akan dengan sukacita menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan juga bahwa program ini bisa sampai ke hadapan saudara itu tidak terlepas dari dukungan saudara-saudara sendiri. Ada banyak pemirsa yang memberikan dukungan doa, bahkan dukungan dana sehingga program ini boleh hadir dan memberkati dan menjadi terang bagi Indonesia bahkan untuk dunia ini.
Nah, baik saudara-saudara, kita sekarang ada pada episode atau pelajaran-pelajaran kita yang berkenaan dengan Roh Kudus atau pneumatologi doktrin Roh Kudus. Dan selama episode-episode yang telah lewat, kita telah belajar banyak hal terkait dengan Roh Kudus, dan saya sedang membahas beberapa pekerjaan Roh Kudus secara khusus di dalam diri orang percaya, dan itu menjadi sesuatu yang banyak kali mendatangkan kebingungan, menimbulkan keresahan, menimbulkan pertanyaan, sehingga itu dibahas secara khusus. Misalnya soal baptisan Roh Kudus, soal kepenuhan Roh Kudus yang sudah kita lewati dalam pembahasannya di episode-episode sebelumnya. Nah, pada hari ini saya akan menambahkan lagi satu pembahasan seputar ini, yakni pemeteraian Roh Kudus. Nah, Alkitab berbicara tentang adanya pemeteraian terhadap orang percaya dalam hubungan dengan Roh Kudus. Ya, coba kita melihat ayat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, coba baca. Efesus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ada kata-kata dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Jadi kita melihat di sini bahwa ada dua ayat yang eksplisit menyatakan bahwa ada pemeteraian bagi orang percaya dalam hubungan dengan Roh Kudus. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar secara khusus dan lebih dalam lagi soal pemeteraian atau dimeteraikan. Nah, saya mau bahas beberapa hal di sini. Pertama adalah siapa ya yang memeteraikan. Siapa? Nah, kalau kita melihat dua ayat tadi yang dibacakan, jelas bahwa yang dimeteraikan itu adalah orang percaya. Ya, di dalam Dia kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kamu di Efesus 1 ayat 13 itu. Itu berarti orang percaya. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Jadi jelas bahwa dari dua ayat dibaca tadi, yang dimeteraikan itu adalah orang percaya. Tapi pertanyaan kita, yang memeteraikan siapa? Ini orang percaya dimeteraikan, ini orang percaya dimeteraikan. Tapi yang memeteraikannya siapa? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat Efesus pasal 4. Ayat yang ke-12 dan ayat 13. Oke, coba baca Efesus 1, 12, 13. Efesus 1 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Oke, sabar. Menaruh harapan pada Kristus. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nya di situ siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Kristus. Lalu ayat 13. Di dalam Dia, dalam Kristus, kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, menarik bahwa berkali-kali dikatakan di dalam Dia. Ya, di dalam Dia. Sekalipun ada kaitan dengan Roh Kudus, tapi di dalam Dia, dan konteksnya dari ayat 12 bicara tentang Kristus, maka kita sebenarnya bisa menafsirkan atau memahami ini juga bahwa Kristus itu terlibat di dalam pemeteraian orang percaya. Ya. Oke, sekarang lihat 1 Korintus 1. 21-22.
1 Korintus 1 ayat 21 dan 22 demikian firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi Oke, sabar. Kalau begitu Dia itu siapa? Kristus. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, berarti Dianya siapa? Ya. Siapa? Roh Kudus. No. Ini Allah Bapa. Ya, karena ada Kristus di dalam dengan kamu di dalam Kristus, berarti ini bukan Kristus. Ya. Adalah Allah yang mengurapi, ini pasti adalah Allah Bapa. Nah, ayat 22 Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. berarti yang memeteraikan siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi di sini Allah Bapa lah yang memeteraikan. Kalau di ayat yang pertama tadi Allah kita dimeteraikan di dalam Kristus atau oleh Kristus. Tapi di sini itu Allah Bapa lah yang memeteraikan kita. Ya. Lalu sekarang lihat Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Jadi yang memeteraikan kamu siapa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Di sini yang memeteraikan adalah Kristus, di sini adalah Bapa, lalu berikutnya adalah Roh Kudus. Jadi sebenarnya kita bisa membuat kesimpulan dari ayat-ayat ini bahwa sebenarnya yang memeteraikan orang percaya itu sebenarnya adalah Allah Tritunggal. Ya. Kristus memeteraikan kita, Bapa memeteraikan kita, demikian juga Roh Kudus memeteraikan kita. Tapi, oke. Dengan apa Kristus memeteraikan kita? Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dengan apa Bapa memeteraikan kita? Dengan Roh Kudus. Lalu dengan apa Roh Kudus memeteraikan kita? Nah ini, jadi repot ini ya. Ya. Kalau Kristus memeteraikan kita dengan Roh Kudus, it's okay. Ngerti? Bapa memeteraikan kita dengan Roh Kudus, oke. Tapi kalau Roh Kudus memeteraikan kita, dia memeteraikan kita dengan apa? Roh Kudus memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Kok bisa? Ya, Roh Kudus memeteraikan kita dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak aneh bahwa dia memberikan dirinya sebagai yang memeteraikan maupun dengan apa dimeteraikan. Ya, ini khusus Roh Kudus. Ya. Dengan kata lain, Roh Kudus memberikan dirinya kepada kita. Oke. Saya bisa untuk misalnya ya, untuk menghibur atau menemani kamu. Kamu mau kemana gitu ya. Ya, saya mau menemani. Ya, maka saya bisa memberikan ini, tolong temani. Saya bisa berikan, tolong temani. Tapi saya juga bisa memberikan diri saya untuk menemani. Berarti saya yang menemani. Tapi saya sebagai pemberi, saya memberi diri saya. Nah, kalau saya bisa memberi diri saya, ya Roh Kudus juga bisa memberikan dirinya sendiri sebagai meterai. Walaupun dia sendiri yang memeteraikan. Ya. Maka di sini pemeteraian orang percaya itu dikerjakan oleh pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal. Oke, coba baca kata-kata Ray. Roh Kuduslah yang mungkin melakukan pemateraian atau merupakan bidang pemateraian atau keduanya. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus dan dengan Roh Kudus. Ya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus dan dengan Roh Kudus. Terus, hal itu sama dengan kalau kita mengatakan, saya pergi ke toko dengan mobil saya. Maksudnya ialah mobil itu sebagai pelaku yang membawa kita
bisa sampai ke toko. Atau pernyataan itu bisa juga berarti dengan duduk di dalam mobil saya. Maksudnya ialah mobil itu sebagai sarana yang membawa kita bisa sampai ke tempat tujuan. Mobil itu berfungsi sebagai pelaku yang membawa kita dan juga sebagai sarana di mana kita berada di dalamnya. Demikian pula, Roh Kudus bertindak sebagai pelaku pemateraian dan sebagai akibatnya kita disertakan di dalam Dia. Ya, jadi Roh Kudus memeteraikan maupun dengan siapa kita dimeteraikan. Satu lagi dari Eric Raymond. Apakah materai dalam Efesus 1? Materainya bukanlah apa, tetapi siapa. Meterainya bukan apa, tapi siapa. Jadi ini karena terkait dengan kita sudah belajar dalam episode-episode awal soal kepribadian Roh Kudus ya, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan sesuatu, tapi seseorang dalam tanda petik. Dia adalah pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dia bukan apa, tapi dia siapa. Nah, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus ini pribadi. Kalau saya membaptis, Bapak, saya membaptis dengan air. Tapi air itu bukan pribadi. Tapi waktu Kristus membaptis kita, dia membaptis kita dengan Roh Kudus. Berarti kita dibaptis dengan satu pribadi. Sama juga dengan pemeteraian. Kita dimeteraikan, tapi bukan dengan sesuatu barang, tapi dengan satu pribadi. Maka dengan pribadi Allah lah kita dimeteraikan ya. Maka bersyukurlah bahwa kita bukan hanya dibaptis, bukan hanya dipenuhi, tapi bahkan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dengan Roh Kudus. Ya. Oke, itu soal siapa yang memeteraikan. Tapi sekarang muncul pertanyaan selanjutnya, terus yang dimaksudkan dengan dimeteraikan itu apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus atau dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu apa maksudnya? Waktu saya membahas soal baptisan Roh Kudus, ya, saya sudah jelaskan bahwa baptisan Roh Kudus artinya penerimaan Roh Kudus. Ya. Kalau ibu menerima Roh Kudus, berarti ibu telah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ibu sudah dibaptis dengan Roh Kudus, sudah terima Roh Kudus, belum tentu penuh Roh Kudus. Ya, tapi bisa dipenuhi Roh Kudus. Maka dipenuhi Roh Kudus artinya apa? Dikuasai sepenuhnya. Berada di bawah pengaruh total dari Roh Kudus. Sama seperti orang mabuk anggur. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus ada kemiripan. Kalau Bapak mabuk, maka Bapak dikuasai anggur. Tapi kalau Bapak dipenuhi Roh Kudus, Bapak dikuasai Roh Kudus. Itu ada kesamaan. Ya. Nah, tapi sekarang dimeteraikan. Apa artinya? Ya. Nah, untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus, kita harus mengerti apa itu meterai. Ya. Apa itu meterai? Apa itu meterai? Tanda? Pernah beli meterai? Pernah. Untuk apa? Perjanjian, ikatan. Kalau ada perjanjian, bikin meterai, pakai meterai. Apalagi meterai dipakai untuk apa? Cap, pengesahan. Pengesahan. Oke. Zaman dulu, kalau belum ada WA, ya, kita bikin surat kan biasa kan beli meterai juga ya. Ya. Sekarang sudah ada meterai online. Ya. Tapi karena ini Alkitab ini ditulis tempo dulu, ya. Dan menyinggung soal meterai, maka kita harus memikirkan soal meterai zaman dulu. Bukan meterai sekarang. Meterai zaman dulu itu dipakai untuk apa sebenarnya? Ya. Dan dalam bentuk seperti apa? Nah, ada 4 hal terkait di sini soal meterai ini. Pertama adalah meterai itu untuk menjamin keaslian suatu benda. Untuk menjamin keaslian suatu benda. Bahwa kalau benda ini dimeterai artinya benda ini orisinil. Benda ini asli. Ini bukan bajakan.
Ini bukan kopian, ini bukan KW2, KW3, ya. Ini asli. Itu materai tujuannya itu, ya. Karena itulah materai ditaruh di surat-surat penting. Ini surat asli loh, bukan kopian. Ya, ini orisinil. Itu materai berfungsi seperti itu. Oke, coba lihat contoh ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 8. 1 Raja-Raja 21 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Ya, jadi menulis surat atas nama Ahab, memateraikan dengan materai raja. Materai raja pada waktu itu tuh biasa ada di cincinnya raja. Jadi di cincin raja itu ada sesuatu tanda tertentu ya. Ya kayak stempel kita tuh ya. Jadi ini surat, setelah itu itu materai raja. Oke, baca kata-kata dari MacArthur. Ketika Raja Ahab tidak berhasil membuat Nabot menjual kebun anggurnya, Ratu Izebel menawarkan diri untuk mendapatkan kebun anggur itu dengan caranya. Jadi dia menulis surat atas nama Ahab dan menyegelnya dengan materainya dan mengirim surat itu ke berbagai bangsawan yang tinggal di kota Nabot, menuntut agar mereka mengatur tuduhan palsu tentang penghujatan dan pengkhianatan terhadapnya. Para bangsawan melakukan apa yang diperintahkan dan Nabot dilempari batu sampai mati karena tuduhan palsu. Raja kemudian hanya menyita kebun anggur yang sangat didambakannya. Terlepas dari penipuan yang terkandung dalam surat-surat yang dikirim Izebel, surat-surat itu sendiri asli dari raja karena dikirim dengan persetujuannya dan ditandai dengan materainya. Materai itu adalah tanda tangannya. Ya, jadi ini Izebel kirim surat pakai materai raja. Ya, nggak tahu bagaimana cara, mungkin raja mandi diambil cincinnya. Pokoknya itu tanda semua orang yang terima surat itu tahu ini asli suratnya. Ini langsung dari Ahab. Karena ada materai. Jadi materai itu untuk menyatakan keaslian sesuatu. Itu fungsi materai pada zaman dulu. Ya. Lalu fungsi kedua dari materai itu adalah sebagai tanda kepemilikan. Ownership. Ya. Kalau benda ini ada materai saya, ini berarti benda ini sah milik saya, bukan milik kamu. Ya kan? Karena yang ada capnya atau yang ada meterainya adalah meterai saya. Maka meterai itu menunjukkan ownership, kepemilikan. Ya. Paul Enns berkata, peternak memberikan cap pada ternaknya sebagai satu tanda bahwa ternak itu adalah miliknya. Zaman dulu ternak begitu. Kalau pernah tinggal di kampung, atau pemirsa yang mungkin sekarang lagi tinggal di kampung-kampung, pasti tahu itu. Kakek saya punya sapi ribuan ekor. Ya. Tapi semua sapi itu ada MN di situ, inisialnya. Martin Nge, itu nama kakek saya. MN. Dibuat dari besi. Besi yang dibentuk menjadi huruf M dan N, lalu dibakar di api, lalu ya. Maka semua sapi ada MN, begitu orang lihat, oh MN, orang tahu itu sapi milik Martin Nge. Ya, bukan milik orang yang lain yang bukan inisialnya. Ya. Jadi itu sama dengan pemberian meterai, cap. Maka pemberian meterai itu menunjukkan kepemilikan. Ya. Coba baca kata MacArthur. Sementara Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar dan Yeremia ditahan oleh Raja Zedekia karena bernubuat melawan raja dan bangsanya, Tuhan memberikan instruksi khusus kepada nabinya. Yeremia diperintahkan untuk membeli beberapa tanah di Anatot yang ia miliki, hak penebusannya, kontrak disepakati, dan pembayaran yang ditetapkan dilakukan di pengadilan pengawal istana sebelum jumlah saksi yang diperlukan dipanggil. Di hadapan para saksi, akta itu ditandatangani dan dimateraikan, menetapkan Yeremia sebagai pemilik sah yang baru dari tanah itu.
Oke, coba yang dimasukkan MacArthur ini adalah Yeremia 32 ya. Coba lihat, baca Yeremia 32 ayat 10. Yeremia 32 ayat 10 demikian firman Tuhan, Aku menulis surat pembelian, memateraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Ya, jadi Yeremia beli tanah. Lalu ada surat, lalu ada materai. Itu tanda sah bahwa tanah itu milik Yeremia. Ini masih berlaku sampai sekarang kan, ya. Kalau mau bikin beli tanah atau beli rumah itu kan ada materai. Dan itu tanda sah bahwa rumah ini milik saya, tanah ini milik saya. Maka adanya materai itu sebagai simbol kepemilikan. Kalau pertama simbol keaslian, ya. Yang kedua simbol kepemilikan. Lalu yang ketiga pemeteraian itu juga itu sebagai pemberian kuasa atau kewenangan, otoritas. Ya. Oke, kembali ke MacArthur. Bahkan setelah Haman digantung karena rencana jahatnya untuk mencemarkan nama baik dan mengeksekusi Mordekai, Ratu Esther merasa tertekan dengan keputusan bahwa Haman telah membujuk Raja Ahasiweros untuk membuat keputusan yang mengizinkan siapapun di kerajaannya untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang Yahudi, karena raja sendiri tidak dapat mencabut dekrit yang ditandai dengan materainya sendiri. Dia mengeluarkan dan mematerai dekrit lain yang mengizinkan dan bahkan mendorong orang-orang Yahudi untuk mempersenjatai dan membela diri. Dalam kedua kasus tersebut, otoritas mutlak dari dekrit tersebut diwakili dalam materai raja. Mereka yang memiliki dekrit raja, yang dimaterai memiliki wewenang raja, yang didelegasikan, yang ditetapkan dalam dekrit tersebut. Ya, jadi ini latar belakangnya. Ingat kisah dalam kitab Esther. Karena Haman itu jahat, dia mau membasmi orang Yahudi. Dia pengaruhi raja supaya ambil. Dia nggak bisa membasmi sendiri. Dia butuh otoritas, butuh kewenangan raja. Kalau raja setuju basmi orang Yahudi, maka semua basmi. Maka raja keluarkan dekret pakai materai. Maka resmi orang Yahudi dibasmi. Tapi zaman itu, kalau raja sudah keluarkan dekret pakai materai, raja tidak boleh tarik kembali. Nggak boleh. Nah, Haman sudah berhasil mempengaruhi raja dapat dekret dengan materai. Bunuh orang Yahudi. Maka tidak ada satu apapun yang bisa tarik kembali kewenangan itu. Termasuk raja sendiri. Itu hukum yang berlaku saat itu. Maka Haman mendapat kewenangan basmi orang Yahudi. Lalu kita lihat kan ceritanya bagaimana Esther menyuruh orang puasa ya. Dengan Mordekai puasa lalu menghadap. Menyampaikan soal itu pada raja. Waduh, raja merasa ditipu oleh Haman. Ya tinggal saja raja batalkan. Oh nggak bisa. Hukum waktu itu tidak boleh raja menarik dekret. Apalagi sudah ada materai. Maka cara yang dibuat adalah raja bikin dekret baru, kasih materai lagi. Yaitu setiap orang Yahudi tepat pada hari H di mana Haman mau basmi, boleh bela diri. Ya, boleh siap senjata, kalau mau dibunuh boleh bunuh balik. Dekret, materai. Itu berarti bahwa Haman diberikan kewenangan untuk basmi orang Yahudi. Tapi orang Yahudi diberi kewenangan untuk bela diri. Itu berarti bahwa ketika materai diberikan, ada kewenangan, ada otoritas yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, itu kisahnya di dalam Esther pasal 8. Ya, coba baca. Esther pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Ingat ya, tidak bisa ditarik kembali. Sudah ada materai cincin raja, tidak bisa ditarik. Ayat 9. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Yang isinya,
raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Ya, jadi sekarang sudah diberikan meterai baru. Ya, jadi meterai ini tadi apa? Yang pertama tadi apa? Tanda keaslian. Kedua, tanda milik. Yang ketiga, tanda otoritas atau kuasa. Resmi. Ya, resmi. Itu fungsi ketiga. Lalu fungsi keempat dari meterai itu adalah untuk menjamin keamanan. Security. Untuk aman. Dalam kaitan dengan tanda kepemilikan. Ini ya. Meterai juga menjamin keamanan dari barang ini. Kalau ada meterai, barang ini ada meterai, artinya itu milik saya. Tapi itu sekaligus menjamin barang itu tetap aman. Sehingga kalau saya kirimkan barang itu kemana, barang ini bisa hilang di jalan. Atau bisa rusak di jalan. Nah, maka supaya barang ini sampai ke tujuan dengan selamat, ya, aman tak kurang satu apapun saya berikan meterai. Maka kurir yang membawanya itu betul-betul harus berhati-hati karena ini ada meterai. Ya, dijaga sedemikian rupa, memastikan keamanan dari barang itu. Oke, lihat komentar MacArthur lagi. Pada zaman kuno, materai raja, pangeran, atau bangsawan melambangkan keamanan dan tidak dapat diganggu gugat. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Raja Darius bersama dengan para bangsawannya menempatkan materai mereka di atas batu yang ditempatkan di atas pintu masuk gua, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Siapapun kecuali raja yang memecahkan atau merusak materai itu, kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Dengan cara yang sama, makam tempat Yesus dikuburkan dimaterai. Khawatir murid-murid Yesus akan mencuri tubuhnya dan secara keliru mengklaim kebangkitannya, para pemimpin Yahudi memperoleh izin Pilatus untuk memasang materai di atas batu dan menjaganya dengan tentara. Ya, jadi aman. Kalau Daniel mau masuk gua singa tuh ya, jangan-jangan ada yang menyelamatkan dia, taruh meterai. Mayat Yesus di kuburan, jangan-jangan murid-murid curi, taruh meterai. Kalau ada meterai di situ dan lu berani masuk, lu mati. Karena yang ada di situ harus aman. Pastikan keamanannya, tidak boleh ada yang utak-atik di sana. Ya, disinggung tentang Daniel dan kubur Yesus ya. Coba lihat dalam Daniel 6, 17-18. Daniel 6 ayat 17 dan 18 demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Kasih masuk gua singa biar dia bunuh mati. Taruh meterai, cap. Tidak boleh ada yang ganggu gugat. Biarkan Daniel dalam sana. Kalau ada yang mau selamatkan dia, biar Allah yang dia sembah itu yang selamatkan. Tapi berani ada orang luar yang selamatkan, mati. Karena sudah ada meterai raja di situ. Ya, soal kuburan Yesus. Matius 27, 66. Matius 27 ayat 66, maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Meterai kubur itu dan jaga. Makanya ini saudara-saudara, kalau sudah ada di kuburan ada batu, lalu ada meterai raja, lalu penjaga-jaga, berani mayat Yesus hilang, itu penjaga semua bunuh mati. Ya, karena dengan kata lain, mayat Yesus itu harus tetap aman ada dalam kuburan, tidak boleh hilang. Ya, makanya kita bisa lihat bahwa gara-gara Yesus bangkit, ini kan meterai terbongkar semua, dan itu berarti bahwa semua penjaga itu terancam hukuman mati.
Tapi para tua-tua Yahudi disitulah bersekongkol, tolong sampaikan berita, lapor, ya kabarkan semua bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya, dan mereka bertanggung jawab untuk bicara dengan Pilatus supaya kalian jangan diapa-apakan. Nah, itu ceritakan begitu kan? Karena kalau sampai betul dicuri, lewat mereka semua. Ya. Memang tidak diceritakan tentang ada meterai, tapi hukumnya seperti itu. Makanya coba saudara lihat waktu Paulus dalam penjara, tiba-tiba tengah malam malaikat datang bongkar penjara itu, Paulus keluar kan? Paulus terbongkar, Paulusnya masih lari. Kepala penjara berpikir bahwa semua isi penjara sudah kabur, maka dia mau bunuh diri. Makanya Paulus bilang, jangan kau apa-apakan dirimu. Kami masih ada di sini. Ya kan? Kenapa kok pintu penjara terbuka, kepala penjara mau bunuh diri? Karena dia sadar. Dia bertanggung jawab jaga tahanan di situ. Dan semua pintu penjara itu dimeterai. Dan berani isi penjara kosong, artinya nyawa kepala penjara selesai. Jadi dia sudah pikir pasti dia dibunuh mati, tapi daripada dibunuh mati lebih baik bunuh diri, ya kan? Tapi untungnya Paulus dan orang-orang tidak lari. Akibat itulah dia diinjili dan akhirnya dia dan seisi rumahnya menjadi percaya dan dibaptis. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang meterai pertama untuk keaslian, kedua tanda milik, ketiga otoritas, keempat adalah keamanan. Ini fungsi meterai, 4 fungsi meterai pada zaman dulu. Ya, saya mau berikan beberapa kutipan tambahan untuk meneguhkan makna meterai ini ya. Dalam Dictionary of the Bible, Browning bilang begini, meterai sebagai alat penjamin keaslian dokumen dan sebagai penjamin kepemilikan. Berarti dia mengambil arti yang pertama, ya, dan juga yang kedua. Ryrie, konsep mengenai pemeteraian mencakup arti tentang kepemilikan, otoritas atau wewenang, tanggung jawab, dan di atas semuanya adalah jaminan. Jaminan keamanan. Maksudnya. Ya. Paul Ernst. Di masa perjanjian lama, suatu meterai digunakan dalam banyak cara. Meterai untuk menyatakan keotentikan suatu dokumen. Misalnya suatu ikatan perjanjian nikah. Meterai untuk keotentikan perpindahan kuasa dari satu penguasa ke penguasa lain. Meterai sebagai kunci untuk mengamankan sesuatu. Dilakukan oleh penguasa yang berotoritas dan memiliki kekuatan secara intrinsik. Meterai digunakan untuk memverifikasi suatu dokumen seperti biaya untuk perceraian. Lalu Eric Raymond, coba baca. Dalam perjanjian lama, Allah menetapkan suatu tanda pada orang-orang pilihannya untuk menandai mereka atau memisahkan mereka sebagai miliknya dan untuk menjaga mereka dari kehancuran. Kita membaca dalam Wahyu 7 ayat 3 bahwa Tuhan menempatkan materai pada umatnya untuk mengidentifikasi mereka dan melindungi mereka dari murka. Kita juga melihat bahwa para penjaga meletakkan sebuah batu besar di atas makam Yesus untuk memateraikannya. Dan Yohanes diperintahkan untuk memateraikan kata-kata nubuatan. Ini menyatakan keamanan. Kita juga membaca tentang Allah yang mensahkan hubungan dengan materainya. Ini mirip dengan konsep sunat Abraham sebagai tanda dan materai kebenarannya. Jika kita menggabungkan semua ini, kita melihat bahwa dalam kitab suci sebuah materai dipakai untuk menyatakan kepemilikan, perlindungan, dan pengesahan hubungan. Ya, menarik. Raymond sempat singgung tentang sunat itu ya, tanda meterai. Makanya kenapa kan Allah berjanji dengan Abraham. Ya, perjanjian Allah dengan Abraham adalah ini Abraham, ini Allah. Perjanjiannya Abraham dengan seluruh keturunannya itu jadi milik Allah. Ya, dan Allah itu akan menjadi Allah bagi Abraham dan seluruh keturunannya. Itu perjanjian. Ini perjanjian resmi. Perjanjian itu harus kasih meterai. Meterainya apa? Sunat. Ya. Maka setiap orang Israel harus sunat. Laki-laki ya. Karena perempuan kan budaya patrilineal. Jadi perempuan dianggap sudah termaktub. Termasuk di dalam laki-laki. Jadi laki-laki disunat.
Umur 8 hari disunat. Kita ingat Musa pernah lalai menyunatkan anaknya. Musa mau dibunuh. Karena apa? Sudah terikat perjanjian. Perjanjian ini dikatakan perjanjian yang bersifat kekal. Maka semua laki-laki Yahudi, laki-laki keturunan Abraham harus sunat. Harus sunat. Karena itu tanda. Disunat tanda milik Allah. Pernah ada orang tanya saya, Pak, kenapa sih kok tanda sunat? Sunat ini adalah pemotongan kulit khatan laki-laki di alat kelaminnya. Tapi kenapa ya tandanya mesti begitu ya? Ada orang pernah nanya saya begitu, saya juga bingung juga ya. Iya ya. Lalu saya membaca beberapa komentar, ya ada beberapa pendapat, tapi ada pendapat yang mengatakan begini, bahwa mengapa sampai kok ada pemotongan kulit kelamin laki-laki? Ada yang bilang begini, pertama, karena coba bayangkan, seorang laki-laki setiap hari berapa kali dia buang air kecil. Waktu dia buang air kecil, dia melihat alat kelaminnya. Dia ingat, oh ada perjanjian. Maka dia ingat selalu akan perjanjian itu. Atau kedua, orang Yahudi itu ya selalu saja jatuh dalam perzinahan, baik rohani maupun juga jasmani. Nah, mereka suka kawin-mawin dengan bangsa lain. Ya. Kalau mereka kumpul dengan satu bangsa, mereka kawin dengan orang-orang perempuan-perempuan bangsa itu, kemudian terseret penyembahan berhala. Nah, kalau mereka kawin dengan bangsa lain, ini kan harus berhubungan seks. Pada waktu berhubungan seks, mereka melihat alat kelamin, ingat, ini kita ini milik Allah loh. Ya, jadi mencegah mereka supaya jangan meneruskan itu. Jangan meneruskan perzinahan ini, karena kita ini sudah terikat janji milik Allah. Nah, gitu. Dengan kata lain, sunat itu menjadi tanda meterai bahwa mereka milik Allah. Itu kan? Tapi di perjanjian baru kan nggak sunat ya, nggak wajib. Ya, kalau mau sunat boleh, tapi bukan alasan rohani. Paulus bilang sunat atau tidak bersunat tidak perlu. Mengapa? Karena perjanjian baru sudah punya tanda lain. Ya, yaitu sunat digantikan dengan baptisan. Ya, seperti sunat dalam perjanjian lama, tapi hanya terbatas berlaku bagi laki saja, tapi di PB laki perempuan dibaptis semua. Nah, dengan kata lain, itu menjadi pengganti sunat. Nah, ini sedikit keluar dari materi kita. Tapi intinya adalah bahwa memang materai itu untuk menunjukkan tanda kepemilikan. Ya, mengerti semua? Ya, juga pemirsa di rumah, kalau penjelasan saya ini masih belum saudara pahami, ya, atau menimbulkan pertanyaan, menyisakan tanda tanya, nah, di layar Anda ada nomor, silakan kontak, silakan kirim pertanyaan Anda ke sana, dan tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, dan bersyukur bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya boleh dihadirkan di hadapan saudara. Ini tidak terlepas dari dukungan doa dari banyak pihak, juga dukungan dana dari banyak pihak. Ya, dan mari terus berdoa dan mendukung Pijar TV supaya terus dapat menghadirkan pelajaran-pelajaran semacam ini untuk memberkati banyak orang. Nah, ini kan tentang, saya baru menjelaskan soal fungsi meterai pada zaman dulu ya. Nah, kalau fungsinya seperti itu, maka kita kembali kepada poin utama kita bahwa kita dimeteraikan oleh atau dengan Roh Kudus. Meterai kita itu adalah Roh Kudus. Meterai dulu cincin raja. Ya, meterai kita itu adalah Roh Kudus. Kalau begitu, Roh Kudus itu adalah meterai kita, maksudnya itu apa? Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Ya, oke. Tadi arti atau fungsi pertama apa? Tanda kepemilikan. Kalau di barang ini, ya, ada fungsi pertama tadi adalah menjamin keaslian. Jadi ini bukan KW, ini sungguh-sungguh, ini ori, ya.
Nah, maka kalau ada meterai di sini, ini tanda ini barang asli loh, ya. Ini bukan kopian, ini bukan bajakan, ini asli loh. Kalau itu fungsi meterai, maka begitu si A dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu menunjukkan keaslian si A ini. Asli apa? Asli bahwa, ingat ya, sebelum kita percaya Yesus, menurut Yohanes 8 ayat 44 kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kamu ini anak iblis sebelum kamu percaya. Sebelum kamu percaya Yesus anak iblis. Ya. Dan ingat saudara-saudara, kalau saudara belum percaya Yesus, saudara itu anak iblis. Ini bicara rohani. Secara rohani hanya dua, anak Allah dan anak iblis. Orang kalau tidak percaya Yesus atau belum percaya Yesus, dia anak iblis. Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara anak iblis. Biarpun saudara majelis gereja, saudara anak iblis. Biarpun sudah dibaptis, saudara tetap anak iblis. Kalau tidak percaya Yesus. Biarpun sudah ikut perjamuan, biarpun sudah ikut pelayan, bahkan sudah jadi pendeta, jadi pengkhotbah sekalipun, kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara masih anak iblis. Ya. Tapi begitu seorang menjadi percaya, dia lalu diberikan kuasa menjadi anak Allah. Ya, coba Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi begitu percaya Yesus, jadi anak Allah. Begitu percaya Yesus, anak Allah. Kalau Pak Andi hadir di satu gereja, tanya, coba yang anak iblis angkat tangan. Pasti nggak ada yang angkat tangan kan? Kalau ditanya, coba yang anak Allah angkat tangan, bisa jadi semua angkat tangan. Ya. Atau ditanya anak iblis nggak angkat tangan, anak Allah nggak angkat tangan, berarti dia bingung. Ya kan? Dia lagi bingung. Tapi ada dua saja. Tapi kemungkinan besar, tanyalah pada orang di gereja atau orang Kristen. Siapa anak Allah? Semua angkat tangan, anak Allah. Tapi pertanyaan kita adalah, benarkah satu gereja yang kira-kira ada 1000 orang tuh bisa pasti semua anak Allah? Bisa jadi ada orang yang sebenarnya hanya Kristen KTP saja, dia kira dia sudah anak Allah. Padahal dia masih anak iblis. Dengan kata lain, dia sebenarnya nggak sungguh-sungguh anak Allah. Ya, bukan asli anak Allah. Ya kan? Nah, kalau dia sebenarnya anak iblis tapi hanya mengira dia anak Allah. Ya, kalau kamu betul anak Allah, kamu pasti dapat Roh Kudus dong. Kamu dapat Roh Kudus. Tapi kalau hanya ngira-ngira, kayaknya saya anak Allah ya. Ya. Maka ini bukan anak Allah sungguh-sungguh. Nggak ada Roh Kudus. Jadi, untuk menunjukkan bahwa seseorang betul-betul asli anak Allah, Allah kasih Roh Kudus. Begitu ada Roh Kudus, kamu pasti anak Allah, ori, bukan palsu. Ya. Tapi yang belum percaya Yesus tapi ngaku-ngaku anak Allah, saudara anak Allah tapi palsu. Nggak ada Roh Kudus di situ. Ya, nggak ada Roh Kudus. Tuhan Yesus punya 12 murid. 11 murid itu percaya semua. Satu tidak, Yudas Iskariot itu. Makanya Yesus bilang, kamu sudah bersih oleh firman yang aku sampaikan, tapi tidak semua. Berarti 11 orang bersih, satu tidak. Itu berarti bahwa, wah, kalau kita lihat Yudas, waktu Yesus mengajar dia hadir, waktu Yesus PA dia hadir, waktu Yesus bikin mujizat dia hadir, waktu Yesus utus pergi pelayanan dia ikut, kayaknya asli ya. Tapi Yesus bilang, aku memilih kamu yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Berarti sebenarnya satu palsu. Berarti, ya, 11 asli, satu palsu. Saya pernah ditanya oleh orang, Pak, kira-kira, kan saya banyak menginjil. Lalu pernah ditanya, Pak, apakah Bapak yakin bahwa jemaat Bapak semua Kristen asli? Nggak yakin. Sampai 50%? Nggak.
Kenapa? Coba bayangkan. Yesus itu begitu hebat. Guru, Tuhan. Urus 12 orang. 1 orang masih palsu. Saya mana bisa dibandingkan dengan Yesus? Jauh. Ngurus 500 orang. Misalnya. Yesus ngurus 12, masih ada 1 palsu. Bagaimana saya ngurus 15? 50% asli juga belum tentu. Ya kan? 25% juga belum tentu. Karena ada orang yang palsu tapi kelihatan asli. Hari ini banyak uang palsu mirip uang asli ya. Dan sangat mirip. Yang namanya palsu, apalagi dari iblis. Iblis itu jago palsu itu. Kalau uang asli 100.000 warna merah. Uang palsu warna apa? Kalau kamu bikin uang palsu 100.000 warna biru, kamu pemalsu bodoh. Ya kan? Tidak ada orang mau percaya kamu. Nah, begitu juga iblis itu memalsu. Kalau lihat perumpamaan lalang di antara gandum itu ya. Ada gandum kan, tapi malam datanglah musuh menaburkan benih lalang. Lalu Tuhan Yesus jelaskan, musuh itu adalah iblis. Nah, apakah kami cabut? Jangan. Ya. Mengapa? Jangan-jangan kamu cabut salah. Saking miripnya lalang dengan gandum. Berarti iblis itu memasukkan lalang di antara gandum terlalu mirip. Itulah sebabnya orang Kristen asli dan orang Kristen palsu itu juga mirip. Dan kemiripan itu saya kira Yudas Iskariot ini jauh lebih, dalam tanda petik, lebih rohani dari banyak jemaat Kristen sekarang. Ya kan? Waktu Yesus mengutus murid-murid pelayanan, dia memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Yudas dapat? Dapat. Berarti ada kemungkinan bahwa Yudas juga bikin KKR kesemuan ilahi. Ya kan? Ya, tapi palsu dia. Dan bayangkan, kepalsuan Yudas nih, 11 temannya tidak tahu. Satu-satunya yang tahu kepalsuan Yudas hanya Yesus. Makanya kamu semua ini salah satu akan jual saya. Mereka bingung, bukan saya kan? Bukan saya kan? Kalau mereka tahu Yudas palsu, mereka dia. Tapi mereka semua nggak tahu. Ya, saking palsunya Yudas, saking miripnya dengan asli, hanya Yesus yang tahu dia palsu. Ya. Dulu saya teman. Waktu saya masih muda, masih SMA, kan saya sudah sering KKR, lalu ada teman WL, berdoa bersama kita kalau mau KKR itu doa puasa sama-sama, ya doa ini, lalu dia WL dan waktu dia WL bawa orang pujian penyembahan luar biasa, lalu saya berkhotbah, banyak orang bertobat. Lalu dia mau cari kerja, tiba-tiba dia satu hari dia bilang, kakak, ada pembukaan di Angkatan Laut. Saya mau masukkan lamaran di sana. Maka dia siap lamaran di map semua. Sebelum saya antar dia ke depan Angkatan Laut, sebelum masuk lamaran ini kita dua berdoa. Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus supaya dia lolos. Dan dia masuk keluar, puji Tuhan. Dia keluar lolos sebagai Angkatan Laut. Lalu sudah ditugaskan di mana-mana, kita bikin syukuran. Berapa tahun kemudian saya dengar jadi mualaf. Saya nggak habis pikir. Saya telepon dia. Lu ini kenapa? Ya. Dia berdebat dengan saya lagi tentang Yesus. Waktu berdebat, akhirnya setelah debat panjang dia bilang begini. Kakak minta maaf. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Saya sampai bingung. Ya. Dan dia menikah dengan orang Islam, dia jadi Islam, tapi rupanya istrinya hanya Islam KTP, sembahyang nggak pernah. Tapi yang dia jadi Islam sungguh-sungguh, sembahyang lebih giat, lebih gigih, lebih sungguh-sungguh dari istrinya. Jadi,
Bingung saya. Kalau dia sampai begitu, artinya sekian lama dia bersama-sama dengan saya itu palsu loh. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu kepalsuannya sampai dia jadi mualaf. Ya. Berarti ada banyak orang yang Kristen tapi palsu. Kristen yang palsu seperti itu nggak ada Roh Kudus. Tapi ada Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, kalau ini sungguh-sungguh percaya Yesus, ini sungguh-sungguh anak Allah. Untuk menjamin keaslianmu, Tuhan berikan Roh Kudus sebagai meterai. Waktu Roh Kudus masuk dalam dirimu, itu meterai. Orang ini asli anak Allah. Maka pemberian Roh Kudus itu untuk membuktikan keaslian kita sebagai anak Allah. Coba Roma pasal 8 ayat 14 dan 16. Roma 8 ayat 14 dan sampai 16, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu bersaksi kita betul-betul anak Allah. Kalau kamu betul-betul orang percaya, anak Allah, diberi Roh Kudus. Tapi sebaliknya, kalau kamu betul-betul ada Roh Kudus, berarti kamu betul-betul anak Allah. Kalau kamu adalah Roh Kudus, kamu anak Allah. Tidak peduli bisa bahasa roh atau tidak, pasti ada Roh Kudus. Ya, tidak peduli kamu perlu guling-guling atau tidak di lantai. Ya, kamu adalah asli anak Allah. Jadi pemberian Roh Kudus itu menjamin keaslian. Ya, baca kata-kata MacArthur. Ketika Tuhan memberi kita Roh Kudus-Nya, seolah-olah Dia mencap kita dengan materai yang berbunyi, orang ini milikku dan merupakan warga asli kerajaan ilahiku dan anggota keluarga ilahiku. Ya, asli keluarga Allah, asli milik Allah, asli orang kerajaan Allah. Ya, maka pemeteraian Roh Kudus menunjukkan keaslian. Kedua, makna kedua tadi adalah apa? Kepemilikan. Kalau barang ini ada meterai, ini artinya milik. Ya. Maka di sini kalau ada Roh Kudus itu membuktikan kita milik Allah. Ya. Efesus 1, 13-14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Oke, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus menjadikan kita milik Allah. Kamu dimateraikan, berarti kamu milik Allah. Ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, kalian percaya pada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya padamu, yaitu roh yang dijanjikan. Dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah tanda milik. Jadi kalau sampai Bapak ada Roh Kudus, Bapak milik Allah. Kalau Bapak tidak punya Roh Kudus, bukan milik Allah. Milik siapa? Milik iblis. Ya. Coba Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9, demikian firman Tuhan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dia bukan milik Kristus. Jadi saudara, orang dapat Roh Kudus itu, seperti pelajaran saya sebelumnya, itu pasti dapat Roh Kudus. Kalau orang percaya Yesus sungguh-sungguh, dapat Roh Kudus. Tidak percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, bukan milik Allah. Kalau saudara tidak percaya Yesus, di dalam diri saudara tidak ada Roh Kudus. Dan itu menunjukkan bahwa saudara bukan milik Allah. Saudara milik siapa? Saudara milik iblis. Nanti sama-sama dengan iblis masuk neraka. Dengan bapakmu itu. Ya. Karena itu, kalau tidak mau binasa bersama iblis, percayalah kepada Yesus. Waktu percaya kepada Yesus, kamu dapat Roh Kudus. Waktu kamu dapat Roh Kudus, meterai Allah itu ada, tanda milik Allah ada padamu. Ya, maka semua yang sudah percaya
pasti dapat Roh Kudus, harus bersyukur bahwa saudara ini adalah milik Allah, ya. Paul Enns berkata, Roh Kudus mengabsahkan bahwa orang percaya secara permanen adalah milik Allah. MacArthur bilang, ketika Roh Kudus memeteraikan orang-orang percaya, dia menandai mereka sebagai milik ilahi Tuhan, dan sejak saat itu sepenuhnya dan selamanya menjadi miliknya. Meterai Roh menyatakan bahwa transaksi keselamatan secara resmi dan final secara ilahi. Oke. Yang ketiga, fungsi meterai tadi apa? Ada kuasa, ada otoritas. Ya, ada otoritas. Kalau ada meterai, ada otoritas. Nah, coba kata-kata MacArthur. Ketika orang Kristen dimateraikan dengan Roh Kudus, mereka didelegasikan untuk mewartakan, mengajar, melayani, dan membela firman Tuhan dan Injilnya dengan otoritas Tuhan sendiri. Nah, ini berkaitan dengan tugas orang percaya. Setelah kita percaya kan ada tugas supaya kita beritakan Injil. Ya. Tapi kalau kamu beritakan Injil dengan kekuatanmu sendiri, gak bisa. Saudara ingat waktu saya bahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Ada bagian khusus pekerjaan Roh Kudus dalam hal pemberitaan Injil. Di situ ada 3. Pertama, Roh Kudus itu memberikan keberanian beritakan Injil. Kedua, Roh Kudus itu memberikan kemampuan beritakan Injil. Ketiga, Roh Kudus memberikan hasil bagi pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi berani menginjil dari Roh Kudus. Bisa menginjil dari Roh Kudus. Ada hasil dalam penginjilan itu dari Roh Kudus. Makanya Petrus begitu dapat Roh Kudus di hari Pentakosta, 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Gratingsen bilang, Petrus 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Pengkhotbah zaman sekarang 3.000 kali khotbah, belum tentu 1 orang bertobat. Ya kan? Ya. Kenapa? Petrus lagi dipenuhi Roh Kudus. Berarti Roh Kuduslah yang memberikan hasil di dalam penginjilan. Kalau boleh ditambah lagi, 1 lagi. Roh Kudus memberikan keberanian untuk menghadapi resiko dalam pemberitaan Injil. Kemarin sudah saya singgung ya, dalam episode sebelumnya. Petrus berkhotbah dapat 3.000 jiwa. Stefanus berkhotbah dapat 3.000 buah batu. Karena orang lempar dia kan. Tapi begitu orang mau lempar batu akan berdatangan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu aneh itu. Karena banyak bagian kita pengakuan iman rasuli naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan, tapi yang Stefanus lihat itu berdiri. Kenapa bukan duduk? Kayaknya di surga Yesus duduk di sebelah kanan. Tapi sekarang ada rasulnya, ada hambanya yang lagi dilempar batu dan segera jadi almarhum dan mau naik ke surga. Maka Yesus berdiri menyambut. Ini kayak standing ovation ini, ya. Karena ada martirnya yang akan naik. Tapi coba bayangkan, batu-batu mau berdatangan, tapi Stefanus tidak lihat batu, tapi dia lihat Yesus. Kenapa? Penuh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus memberikan keberanian juga dalam menanggung resiko pemberitaan Injil. Nah, itu berarti dalam tugas kita beritakan Injil ini perlu Roh Kudus. Maka Roh Kudus inilah yang memberikan kuasa. Roh Kudus memberikan otoritas. Roh Kudus memberikan kewenangan dalam beritakan Injil. Maka di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Pemeteraian itu untuk memberikan otoritas atau kuasa. Kalau ibu telah diberikan Roh Kudus, artinya kuasa dan kewenangan beritakan Injil sudah ada. Maka jangan takut beritakan Injil. Sudah ada kuasanya. Ya, tapi anehnya banyak orang Kristen takut ya beritakan Injil. Saya waktu mahasiswa
Dari Malang menuju ke Kediri, itu jalannya belok-belok loh. Wih, jauh. Naik bis saya. Satu kali saya naik bis, di samping saya itu duduknya ceweknya cantik sekali. Rasanya saya suka dia. Ya. Tapi waktu itu tiba-tiba ajak ngobrol, dia tanya, "Mas, waktu ngobrol-ngobrol sudah kenal, Mas kerjanya di mana?" Pikir, aduh, kalau mau bilang pendeta atau hamba Tuhan kok nggak enak ya. Katanya, "Saya guru." Guru apa? Guru bahasa asing. Bahasa asing apa aja? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, padahal nggak tahu. Habis itu turun saya menyesal ya. Kenapa saya begitu penakut ya? Kok malu sekali mengakui diri saya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan, tolong Tuhan atur sedemikian rupa supaya saya ketemu cewek itu lagi. Atau kalaupun nggak cewek itu, cewek lain juga nggak apa-apa lah. Begitu saya pulang naik bis, saya lihat, ada cewek lain juga. Langsung saya ajak kenalan, saya hamba Tuhan loh. Akhirnya saya beritakan Injil. Ya. Kalau saudara sudah percaya sungguh-sungguh, tapi masih takut beritakan Injil, dengar baik-baik, di dalam diri saudara itu ada Roh Kudus. Kamu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti ada kuasa, ada power, ada otoritas, ada kewenangan. Maka jangan takut beritakan Injil. Ya. Tapi kalau saya beritakan Injil terus kalau dia nolak gimana? Nolak itu bukan urusanmu. Karena Roh Kudus juga yang bekerja dalam urusan hasil. Ya. Tugasmu beritakan, soal hasilnya dari Tuhan. Mau terima kek? Nuh itu berkhotbah 120 tahun. Tapi satu orang pun gak ada yang bertobat. Kecuali keluarganya sendiri. Ya kan? Tapi dia setia terus selama 120 tahun. Hasil itu bukan urusan kita. Yang pasti ada Roh Kudus dalam diri kamu, kamu punya otoritas. Ya. Lalu yang keempat tadi fungsi materi apa? Keamanan, security. Ya. Kalau saya kirim barang ini pakai materai, barang ini sampai dengan selamat. Saya kirim barang ini ke Papua, kalau ada materai, pasti barang ini sampai ke Papua tidak kurang satu apapun. Itu fungsi materai. Ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kita ini dalam perjalanan menuju surga. Ya. Surga beda dengan hidup kekal ya. Beda. Sudah masuk surga? Sekarang ini sudah masuk surga? Belum, masih di bumi kok ya. Sudah dapat hidup kekal? Sudah. Ya, waktu kamu percaya kamu sudah dapat hidup kekal. Surga itu hanya sebagian dari hidup kekal. Kalau Bapak hari ini percaya Yesus, mulai hari ini Bapak dapat hidup kekal. Tapi belum masuk surga kan? Maka hidup kekal, percaya Yesus ini sudah, hidup kekal sudah mulai dari sini. Tahu-tahu mati di sini. Hidup kekalnya sambung di surga. Tapi hidup kekalnya di sini. Jadi sekarang ini kita sudah masuk pada hidup kekal. Ya. Hanya belum masuk surga. Tapi sudah hidup kekal. Makanya sudah selamat. Ingat ya, Sakeus itu, waktu dia terima Yesus, Yesus bilang apa? Hari ini juga telah terjadi keselamatan. Hari ini juga. Sejak hari percaya. Jadi semua orang yang sungguh percaya sudah dapat hidup kekal. Walaupun belum masuk surga. Ya. Kalau penjahat di samping Yesus tuh, pas dapat hidup kekal, pas masuk surga. Ya kan? Karena begitu percaya, langsung mati. Hari itu juga. Tapi kalau setelah percaya masih umur panjang, ya berarti hidup kekalnya sudah, surganya belum. Nah, berarti kita ini masih sudah dapat hidup kekal, tapi lagi dalam perjalanan ke surga. Saya sudah percaya dapat hidup kekal sini, lagi perjalanan ke surga. Jangan-jangan saya hilang di jalan. Jangan-jangan saya hilang di sini, tahu-tahu masuk neraka. Berarti saya nggak sampai surga dong. Lagi jalan-jalan ke surga, tahu-tahu masuk neraka. Kenapa kok kau jalan-jalan di sini tiba-tiba masuk neraka? Mungkin karena nggak ada meterainya. Tapi kalau ada meterainya, jaminan. Kalau kamu percaya di sini dan sudah dimeteraikan di sini, Roh Kudus itu tanda, jaminan bahwa kamu pasti sampai sini. Nggak mungkin nyasar ke tempat lain.
Maka Roh Kudus sebagai meterai itu dianggap sebagai jaminan untuk surga atau hidup kekal yang lebih sempurna di surga. Oke, coba lihat beberapa ayat. Efesus 1. Efesus 1 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan, dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Oke, ketika percaya dimateraikan Roh Kudus. Terus Yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu jaminan. Jaminan apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan kita. Jaminan ini. Oke, 2 Korintus 1 ayat 21-22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanah miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan untuk semua yang disediakan bagi kita. Di mana? Di surga. Ya. 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5, demikian firman Tuhan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan. Jadi kalau kamu percaya dan dikasih Roh Kudus, itu jaminan loh. Ya. Nah, menarik bahwa William Barclay berkata bahwa kata jaminan di sini itu sebenarnya adalah arabon. Arabon itu artinya uang muka. Jadi kalau ibu lagi jualan motor, saya lihat motor ini, ibu saya mau motor ini. Ya ini uang mukanya. Motornya 20 juta. Nih, uang muka 5 juta. Maksudnya kasih uang muka itu artinya apa? Saya pasti beli. Ya, memang sih kalau dalam pengalaman kita hari-hari sudah kasih uang muka bisa nggak jadi ya. Tapi kalau kita ngomongin uang muka dari Tuhan, arabon, itu pasti jadi. Ya, pasti jadi. Nah, coba baca kata-kata Ralph Martin tentang arabon. Penggunaan dari arabon menunjuk pada suatu uang muka, sesuatu untuk menjamin bahwa angsuran akhir akan datang. Akan datang. Kalau saya sudah kasih 5 juta, pasti yang berikut akan datang. Coba kita lihat di perjanjian lama ya, Kejadian 38, karena arabon ini dari bahasa Ibrani. Ya, oke, lihat. Saya mau lihat Kejadian 38, tapi baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba baca. Kejadian 38, ayat 17, 18, dan 20. Yehuda berkata lagi, saya akan memberikan kepadamu seekor kambing muda. Jawab Tamar, boleh, asal ada jaminan. Boleh, asal ada jaminan. Kata Ibraninya arabon. Boleh, asal ada arabon. Kalau kamu kasih asal ada arabon, supaya jaminan bahwa kamu jangan lalai. Ya, terus asal ada jaminan arabon. Sampai Tuhan mengirimkan kambing itu. Jadi dia janji kan. Jadi dia mau kasih kambing. Tapi dari mana tahu pasti bahwa kambing ini akan datang? Makanya Tamar bilang, boleh. Asal ada jaminan. Asal ada arabon. Supaya pasti bahwa yang kau janji ini betul kau kirim. Bukan kau bohong-bohong kan. Ya. Terus ayat 18. Jaminan apa? Arabon apa? Tanya Yehuda. Ya. Jawab Tamar, berilah kepada saya stempel. Ya, berilah kepada saya stempel. Itu materai. Kasih saya materai. Terus materai tuan. Ya, stempelnya tuan. Terus Dengan talinya dan juga tongkat yang ada pada tuan itu. Yehuda memberikan benda-benda itu kepadanya, lalu mereka bersetubuh, dan Tamar menjadi hamil. Beberapa waktu kemudian Yehuda mengutus Hira, temannya, untuk mengantarkan kambing itu dan meminta kembali benda-benda yang telah diberikannya sebagai jaminan, tetapi Hira tidak dapat menemukan wanita itu. benda-benda sebagai jaminan, sebagai arabon. Jadi arabon itu jaminan. Roh Kudus itu arabon dari Allah bagi kita. Nah, artinya kamu aman, selamat, sentosa. Ya, jadi gini.
Waktu Bapak percaya sebagai jaminannya, kan dia kan janji. Kalau kamu percaya, kamu dapat hidup kekal, kamu dapat surga. Sekarang sudah dapat hidup kekal, surga belum kan? Lalu bagaimana Bapak tahu pasti bahwa Bapak pasti ke surga dan tidak nyasar ke neraka? Saya kasih jaminan ya, saya kasih arabon ya, saya kasih uang muka, nih Roh Kudus. Maka begitu ada Roh Kudus, Bapak harus tahu pasti, Bapak pasti sampai surga, tidak mungkin nyasar di neraka. Itu berarti semua orang yang ada Roh Kudus pasti surga. Ini membuang ajaran tentang selamat bisa hilang. Karena kalau Bapak percaya, kalau Tuhan kasih jaminan, Roh Kudus, tiba-tiba Bapak misalnya buat dosa, lempar neraka aja. Kalau memang dosamu masih membuat engkau terlempar ke neraka, untuk apa Tuhan kasih jaminan? Kan Tuhan tahu sendiri. Waktu saya percaya kan Tuhan tahu bahwa nanti saya akan berdosa. Kalau sudah Tuhan tahu, kenapa masih kasih jaminan setelah itu lempar saya ke neraka? Mending gak usah kasih jaminan. Tapi Tuhan kan tahu sejak Bapak percaya, Tuhan tahu ini kan tahun 2022 nih percaya Yesus misalnya, nanti akan mati tahun 2050, dan di tahun 2050 di itu masih banyak dosa loh, ada loh. Tuhan kan tahu. Tapi biarpun Tuhan tahu, bukankah dosa-dosa itu telah dibayar di atas kayu salib? Dan kamu tetap masuk surga. Nih jaminannya, uang mukanya. Maka apapun yang terjadi dengan hidup orang ini, dia harus masuk surga. Karena kalau dia sampai nyasar masuk neraka, jaminan itu menjadi tidak ada artinya dan Allah dianggap pendusta. Kalau saya mau ngambil motor di ibu, saya kasih nih uang muka 5 juta. Besok saya datang, selesaikan. Ternyata besok nggak datang. 1 tahun kemudian nggak datang. Lama-lama sampai udah nggak datang. Ibu anggap saya apa? Penipu ini, pembohong nih ya. Sudah kasih uang muka nggak datang. Kalau Allah sudah kasih kita uang muka Roh Kudus dan besoknya nggak jadi masuk surga, Allah pembohong. Itulah sebabnya saudara ya, orang kalau sudah sungguh-sungguh percaya Yesus dan ada Roh Kudus, tidak mungkin masuk neraka. Ya, pasti selamat. Mau mati kapanpun, mati dimanapun, mati bagaimanapun juga caranya. Ya, mau mati dibunuh kah, atau mati keracunan kah, atau mati pesawat terjun bebas masuk laut kah, ya, apapun ada Roh Kudus, jaminan saya pasti selamat. Ya, karena itu mestinya tiap hari Pentakosta tuh kalau kita tuh harus ada bersyukur ya, harus bersyukur. Terima kasih karena ada jaminan sudah diberikan pada saya. Ya, jaminan diberikan pada saya. Ya, oke. Jadi itu maknanya dimeteraikan. Kita dimeteraikan Roh Kudus. Kapan? Sejak kapan kita dimeteraikan? Nah, Efesus 1 ayat 13 bilang, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Ketika percaya. Jadi kalau ibu percaya hari ini, dimeteraikannya hari ini. Gak bisa ibu percaya hari ini, tahun depan baru dapat meterai ya. Tidak. Meterainya Roh Kudus kan? Berarti waktu ibu percaya hari ini, ada Roh Kudus. Ya. Maka tidak ada orang yang sudah percaya, hanya belum dapat Roh Kudus. Karena itu jangan ikut ajaran-ajaran omong kosong yang saudara sudah percaya dari 10 tahun yang lalu, tapi setelah itu diundang di KKR. Ayo maju-maju, siapa yang mau dapat Roh Kudus? Siapa mau dapat Roh Kudus? Itu omong kosong. Sudah percaya dari 10 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu sudah ada Roh Kudus. Nggak bisa butuh acara khusus lagi. Ya. Tidak butuh KKR khusus untuk dapat Roh Kudus. Dan tidak butuh pendeta khusus untuk tumpang tangan baru dapat Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Selesai. Ya. Ini perlu saudara camkan karena banyak sekali ajaran-ajaran yang berkeliaran di dunia Kristen ini ya, yang membuat akhirnya saudara sudah percaya Yesus tapi merasa belum ada Roh Kudus. Makanya perlu doa khusus, ya, perlu penumpangan khusus baru terima Roh Kudus. Tidak. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, sekarang
Kalau saya dimeteraikan dengan Roh Kudus sejak hari pertama saya percaya, sampai kapan saya dimeteraikan? Ya. Sampai kapan pemeteraian itu berlangsung? Oke, kembali ke Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Ayat ini terlihat ya bahwa pemeteraian itu akan terjadi sampai kita memperoleh seluruh penebusan. Apa yang dimaksudkan dengan penebusan di sini? Ya. Penebusan biasa artinya pembebasan. Pembebasan dari hukuman atau dari kutuk, ya. Tapi kadang-kadang penebusan itu menunjukkan bahwa pembebasan total dari seluruh kejahatan. Dan kejahatan betul-betul berakhir pada waktu akhir zaman. Ya. Kita melihat contoh ya. Lukas 21:28. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Harusnya redemptionmu, penebusanmu sudah dekat. Roma 8 ayat yang ke-23, kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak dan pembebasan tubuh kita. Harusnya adalah redemption of our body. Penebusan tubuh kita. Ya. Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Harusnya adalah hari penebusan. Ya. Nah, kalau begitu, hari penebusan di mana seluruh kejahatan berakhir. Saat ini masih susah, masih ada banyak jahat ya. Kita dalam dunia, walaupun kita hidup dalam dunia yang kejahatan. Tapi ada tiba satu hari kejahatan akan berakhir. Kesusahan akan berakhir. Nanti suatu kali kelak kesusahan berakhir. Langit terang tak berawan. Dan air mata lenyaplah, semua damai selamanya di pantai mas yang bahagia, hari indah penuh girang selamanya. Itu salah satu lagu yang saya sukai. Itu menunjuk pada hari terakhir, akhir zaman. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau Roh Kudus memeteraikan kita sampai hari penebusan kita, sampai seluruh kejahatan dan kesusahan selesai di bumi ini. Itu sama dengan akhir zaman. Maka Roh Kudus memeteraikan kita sejak dari hari pertama sampai akhir zaman. Sekarang, coba. Kalau Pak Andi percaya hari ini, kasih Roh Kudus langsung memeteraikan. Sampai kapan pemeteraian itu? Sampai akhir zaman. Berarti ada kemungkinan Roh Kudus meninggalkan Pak Andi di tengah jalan? Gak bisa. Ada kemungkinan Roh Kudus keluar? Gak bisa. Kalau Roh Kudus keluar, artinya dia memeteraikan sampai tengah jalan aja. Nggak sampai hari penebusan. Ini menunjukkan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Sekali Roh Kudus masuk, tinggal di dalam memeteraikan kamu, dia nggak pernah keluar. Ya, biarpun kamu berdosa, dia berduka dalam kamu, tapi nggak akan pernah keluar meninggalkan kamu. Dia akan memeteraikan kamu sampai akhir zaman. Kenapa? Karena pada akhir zaman itulah kita menikmati sukacita surgawi dalam keadaan yang lebih sempurna. Ya, coba kata-kata Hodge dibaca. Kata penebusan dalam arti Kristennya kadang-kadang berarti pembebasan dari kutuk hukum Taurat dan pemulihan pada perkenanan Allah. Tentang siapa orang-orang percaya adalah subjeknya dalam hidup ini. Kadang-kadang kata itu menunjuk pada pembebasan akhir dari semua kejahatan yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tidak diragukan bahwa di sini kata itu menunjuk pada pembebasan akhir ini. Jadi betul, itu penebusan itu di akhir. Luar biasa bahwa Roh Kudus yang memeteraikan saya pada hari percaya saya, memeteraikan saya sampai akhir zaman. Uang muka diberikan sampai akhir zaman. Dan itu menjamin kepastian saya. Dia nggak pernah meninggalkan saya sampai akhir zaman. Dan itu pasti
harus meyakinkan saya pasti akan selamat. Saya pasti akan masuk surga. Saya pasti akan melanjutkan hidup yang kekal, yang saya terima sejak percaya sampai selama-lamanya. Tidak ada kemungkinan saya lost atau hilang di tengah jalan. Karena itulah maka harus bersyukur untuk pemeteraian yang Roh Kudus berikan. Ada amin? Amin. Oke, mau bertanya? Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya Pak Esa. Oke. Di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 di situ ada kalimat sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Apa ini berarti baru memperoleh sebagian aja? Sebagian dari penebusan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah penebusan yang di situ tuh bukan maksudnya kita ditebus oleh Kristus. Maksudnya ditebus dosa kita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya penebusan ini adalah penebusan dalam arti dibebaskan dari seluruh kejahatan di dunia. Jadi kalau bicara penebusan di atas kayu salib untuk dosa kita, itu sudah selesai. Ya. Makanya di atas kayu salib Kristus bilang sudah selesai. Berarti untuk penebusan dari dosa sudah selesai, kelar, beres. Tapi pembebasan dari kejahatan, kesusahan kan belum ya. Memang sudah dosa sudah selesai, tapi hidup di dunia masih sengsara kan? Masih menangis kan? Ya, masih menderita kan? Masih kan? Nah, berarti kita masih menantikan satu penebusan yang lain. Bukan penebusan dari dosa. Tapi menantikan penebusan yakni pembebasan dari semua kejahatan dan semua kesusahan, kesulitan di dunia ini. Nanti masuk surga terus tidak susah lagi. Maka di sini masih menangis. Tapi di sana dikatakan di surga Tuhan akan menghapus air matamu, segala duka citamu tidak ada lagi. No tears in heaven. Tidak ada lagi air mata di surga. Sekarang sudah percaya Yesus, Yesus sudah menebus dosamu seluruhnya, tapi air mata masih sering menetes, bukan? Ya kan? Masih ada banyak orang jahat di sekitar kita, bukan? Ya. Makanya saya pernah lihat ada orang gambar balon udara. Lalu balon udara mau ke bulan, dia bilang mau ke bulan aja. Di dunia orang-orang pada jahat, ya kan? Ya, jadi biarpun sudah anak Allah sudah ditebus dosanya, tapi masih susah banyak di dunia ini. Kita masih menantikan sebuah penebusan atau pembebasan dari semua kejahatan di dunia ini. Kenapa? Karena nanti di surga orang jahat sudah nggak ada. Karena semua orang jahat sudah di neraka. Ya, yang di surga orang baik semua. Ya, maka nggak ada lagi kejahatan di surga. Nah, itulah yang kita nantikan, Ibu. Bukan menantikan penebusan dari dosa. Ya, kalau dari dosa selesai sudah. Tapi penebusan dari kejahatan dan duka cita dunia ini. Oke, ada lagi? Ya. Mengapa fakta bahwa Roh Kudus sebagai materai keselamatan orang Kristen begitu penting untuk membedakan iman Kristen dari iman berdasarkan perbuatan baik? Ya, karena orang-orang yang mau berjuang untuk selamat dengan berbuat baik itu kan nggak mungkin selamat itu. Karena Kristen mengajarkan tidak ada orang selamat karena berbuat baik. Ya. Keselamatan kita cuma-cuma. Roma pasal 3, 24. Ya. Roma 3, 27. Efesus 2, ayat 8, 9. Galatia 2, ayat 16. Semua ayat itu mengatakan orang tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Hanya iman. Yesaya 64 ayat 6, seluruh perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Jadi semua orang, termasuk saudara-saudara yang dalam Kristen dan berpikir saudara mau masuk surga dengan berbuat baik, saudara akan satu hari akan mati dan tiba-tiba rasa panas. Nah, kalau masih bingung biar saya kasih tahu, memang kalau rasa panas itu artinya sudah di neraka. Ya. Hanya iman kepada Yesus Kristus, bukan perbuatan kita. Karena itu jangan berbuat baik supaya selamat. Beriman saja supaya selamat. Habis selamat, baru berbuat baik. Begitu kamu beriman saja dan selamat, Roh Kudus pasti diberikan. Efesus 1 ayat 13. Nah, kalau berbuat baik baru selamat, harus sebaik apa? Bisa sih, kalau buat baik untuk selamat sih mungkin. Asal kamu buat baik dan tidak boleh ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, masuk neraka. Karena syarat masuk neraka itu dosa satu.
upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Bentuk tunggal. Berarti satu dosa, maut. Jadi silakan berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh ada satu dosa. Begitu ada dosa, masuk neraka. Nah bagaimana? Orang baik macam apapun di dunia tetap ada dosa. Makanya orang baik pun tetap harus percaya Yesus. Bukan hanya orang jahat. Orang baik harus tetap percaya Yesus. Ya. Nah karena itulah maka percaya Yesus dapat Roh Kudus. Dapat Roh Kudus, dapat jaminan. Ada jaminan pasti surga. Maka disinilah bedanya Kristen dengan agama lain. Agama lain paling hanya harap-harap mudah-mudahan masuk surga. Semoga masuk surga. Mungkin masuk surga. Kemungkinan besar masuk surga. Insya Allah masuk surga. Tapi kalau Kristen pasti. Kenapa bisa pasti? Arabon sudah ada. Uang muka sudah ada. Pasti. Ya. Karena itu, kalau sudah pasti begini jangan buang itu kepastian. Makanya ada orang pernah tawar saya masuk agama lain. Saya bilang, haruskah aku buang kepastian ini dan menerima insya Allah? Haruskah aku buang kepastian ini untuk menerima kemungkinan? Haruskah aku buang kepastian ini untuk menerima semoga? Haruskah aku buang emas ini ganti dengan seng? Jangan. Ya. Karena itu yang lagi rencana mau jadi mualaf, bertobat kamu. Ya. Dan kembali percaya sungguh-sungguh pada Kristus. Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau bertanya. Kan misalnya nih, seseorang dulunya Kristen, kemudian dia mualaf kan, entah masuk agama apa gitu. Dan kemudian di lain waktu, dia kembali lagi menjadi beriman kepada Yesus, masuk Kristen lagi gitu. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai lahir baru oleh Roh Kudus atau gimana ya Pak? Dalam pelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan soal lahir baru. Lahir baru itu bukan percaya. Lahir baru itu bukan bertobat. Lahir baru itu terjadi sebelum percaya. Ya. Jadi gini loh. Kita itu menurut Alkitab telah mati. Efesus 2 ayat 1 itu bilang bahwa orang berdosa itu mati rohani. Kita bukan pingsan rohani. Bukan koma rohani. Mati rohani, mayat. Kalau ada mayat di sini, ini mayat. Coba bawa si babi, goyang-goyang. Ada respon? Tidak ada. Ambil uang 100.000 satu gepok, goyang-goyang. Ada respon? Tidak ada. Kili-kili. Ada respon? Tidak ada. Kenapa? Mayat deh. Bagaimana caranya supaya dia bisa respon? Kasih si babi dia respon. Kasih hidup dia dulu. Hidupkan dia. Setelah dia hidup, kasih uang, matanya mulai hijau. Ya, kasih si babi, mulai respon. Karena sudah hidup. Nah, kita itu lagi mati rohani. Mau dikasih apapun yang rohani nggak bisa respon. Mau dikasih firman Tuhan, mau diinjili bagaimanapun nggak bisa. Nah, bagaimana supaya dia respon? Kasih hidup dulu. Siapa yang kasih hidup? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menghidupkan inilah yang disebut sebagai kelahiran kembali. Nah, sekarang sudah dihidupkan ini kan, udah bisa respon kan? Nah, kalau begitu sekarang injili dia. Begitu injili dia, tahu-tahu bisa percaya. Berarti percayanya di sini, tapi lahir barunya di sini. Maka lahir baru mendahului percaya. Lahir baru itu bukan percaya. Lahir baru itu bukan bertobat. Gara-gara lahir baru, makanya kamu bisa percaya dan bisa bertobat. Maka di situ. Ya, sekarang tentang orang yang sudah lahir baru, terus pindah agama. Murtad. Kemarin ada yang tanya dalam episode sebelumnya, kalau orang sudah ada Roh Kudus, kan Roh Kudus menyertai selama-lamanya. Terus kalau sudah ada Roh Kudus, terus dia pindah agama. Apakah Roh Kudusnya keluar? Kalau Roh Kudus keluar kan salah, karena Yesus bilang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau memang begitu, waktu dia pindah ke agama lain, Roh Kudus ikut ke sana. Waktu dia menyembah berhala di sana, Roh Kudus juga ikut. Tidak. Kalau saya harus bedakan antara, ginilah, kita mesti bedakan antara orang pindah agama dengan murtad. Ya, pindah agama dengan murtad itu nggak sama. Karena ada orang yang pindah agama dan murtad, ada orang yang
pindah agama tapi nggak murtad. Murtad itu apa sih? Berbaliknya pikiran dan perasaan. Yang tadinya pro Yesus, sekarang memusuhi Yesus. Tadinya pro Yesus, sekarang anti Yesus. Nah, masalahnya tidak semua orang yang pindah agama itu jadi anti Yesus kan? Ya. Ini nih sebenarnya pro Yesus nih ya. Tapi hanya karena terpengaruh dengan cowok ganteng dan kaya raya, akhirnya ikut masuk ke agama lain. Tapi sebenarnya dalam hati itu masih pro Yesus. Dipaksa ke masjid juga, tapi waktu sujud, yang di hati yang keluar itu Yesus. Ini berarti dia jadi agama lain. Tapi hati dan pikirannya kayaknya nggak pindah itu ya. Ini dia dosa besar karena tinggalkan Kristen. Tapi belum kategori murtad. Ya. Tapi yang itu dari Kristen, sekarang jadi agama lain dan dia serang Yesus, maki-maki Yesus, hajar orang Kristen sedemikian rupa. Mulai kayak teman kita satu yang ada di YouTube itu yang ya sering menyerbu iman Kristen, memaki-maki, mengolok-olok kita. Tadinya kok dia pendeta ya katanya. Kayaknya dia pro Yesus, tapi sekarang kok memusuhi sekali Yesus dan Kristen. Oh, ini hatinya, pikirannya sudah berbalik. Ini murtad. Nah, yang murtad seperti ini pasti tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh. Jadi Roh Kudus nggak pernah ada di situ. Ya, jadi bukan Roh Kudus keluar. Roh Kudus nggak pernah ada. Tapi yang ini bisa jadi sungguh-sungguh percaya Yesus hanya karena terpengaruh sesaat saja, akhirnya ikut masuk ke agama lain. Tapi dia sebenarnya Kristen sungguh-sungguh. Maka dia sepanjang jadi istrinya ini menderita sengsara juga di batin. Karena di satu sisi dia sebenarnya rindu ke gereja tapi nggak bisa. Kalau ini Kristen sejati bisa jadi ada Roh Kudus. Tapi saya percaya kalau ini betul-betul Kristen sejati, ada satu titik sebelum dia mati, dia kembali. Dia kembali. Kalau sampai mati terus di sana, kayaknya bukan Kristen sejati. Ya, jadi kalau ini Kristen sejati, tapi terus akhirnya kesasar ke sana, ya sebenarnya Roh Kudus tetap tidak meninggalkan dia. Sampai dia balik ke Kristen pun, Roh Kudus tetap ada. Tapi kalau yang itu memang dari dulunya nggak pernah ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus nggak perlu meninggalkan. Ya, kalau dia berbalik ke Kristen, berbalik karena apa? Lihat dulu kan. Berbalik karena tahu-tahu dapat cewek Kristen lagi. Dia kembali. Ya, tetap juga nggak ada Roh Kudus juga. Sampai kalau dia kembali dan dia sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan, barulah Roh Kudus mendiami dia. Ya, gitu ya. Ya. Oke, baik saudara-saudara pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu, di layar kaca saudara ada nomor yang tertera di sana. Silakan kirimkan pertanyaan, tim Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara. Dan bersyukur bahwa Tuhan boleh pakai program Ku Tahu Yang Ku Percaya untuk mengajar kita, mencerdaskan kita, membuat kita menjadi tahu apa yang kita percayai. Program ini terlaksana karena dukungan doa, dukungan dana dari banyak pihak termasuk dari sebagian pemirsa. Mari terus dukung Pijar TV dalam doa, dalam dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi, ada nomor rekening di layar kaca Anda. Silakan kirimkan donasi Anda ke sana untuk dapat memproduksi program-program pengajaran semacam ini yang membuat terang itu, terang Kristus boleh menjangkau banyak orang dan bahkan seluruh dunia. Dari studio Pijar TV, saya Pendeta Esra Soro bersama rekan-rekan di tempat ini dan seluruh tim Pijar TV mengucapkan buat saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi Pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Alkitab juga berbicara tentang dosa terhadap Roh Kudus. Pada dasarnya, dosa ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Dosa orang tidak percaya terhadap Roh Kudus dan dosa orang percaya terhadap Roh Kudus.
Apa saja perbuatan dosa yang disebut dosa terhadap Roh Kudus? Dan mengapa bahwa disebutkan dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan, setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA melalui nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi pada episode yang lainnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.